Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menerima pelajaran hari ini. Baiklah Ananda, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang barisan bilangan. Hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pola bilangan, barisan dan deret suatu bilangan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pola bilangan, barisan dan deret suatu bilangan ini adalah untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika itu sebenarnya bukan hanya dipakai di jenjang sekolah saja atau hanya bermanfaat untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Tetapi, matematika itu juga dapat diaplikasikan dalam penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari kita. Contoh soal penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pola bilangan, barisan, dan deret suatu bilangan. Contoh 1. Biro Pusat Statistik memperkirakan bahwa angka kelahiran bayi di Desa Sukasenang setiap bulannya dari bulan Januari hingga Desember selama tahun 2013 dapat dinyatakan dengan barisan bilangan 2, 6, 18, dan seterusnya. Nilai suku 1, suku 2, sampai suku 12 menyatakan jumlah bayi yang lahir pada bulan Januari, Februari, sampai Desember. Berdasarkan ilustrasi soal tadi, maka dapat kita temukan yang pertama pola barisan bilangan 2, 6, 18. Caranya kita menemukan pola bilangan barisan tersebut. Coba perhatikan barisan bilangan. Barisan bilangannya adalah 2, 6, 18, dan seterusnya. Di mana pada barisan bilangan tersebut suku pertamanya adalah 2, suku keduanya adalah 6, dan suku ketiganya adalah 18. Jika kita perhatikan dari suku pertama ke suku kedua, 2 ke 6 adalah hasil perkalian dari nilai suku pertama dengan 3. 2 dikali 3 hasilnya 6, 6 dikali 3 hasilnya 18. Maka di sini dapat kita ketahui pola barisan tersebut adalah hasil perkalian nilai suku sebelumnya dengan 3. Dua, hitunglah nilai suku keempat sampai suku keenam. Berdasarkan soal pertama tadi, telah kita ketahui U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 6, U3 sama dengan 18. Nah, tadi juga kita telah temukan pola barisannya adalah hasil perkalian nilai suku sebelumnya dengan 3. Maka untuk penyelesaian nilai suku keempat sampai suku keenam, maka kita kalikanlah suku sebelumnya dengan 3. U1 sama dengan 2. Maka untuk mencari U2 adalah U1 dikali dengan 3. Sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. U3 sama dengan
U2 dikali dengan 3 sama dengan 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, berdasarkan uraian ini, untuk mencari nilai suku keempat sampai suku keenam, dapat kita peroleh U4 sama dengan U3 kali 3 sama dengan 18 kali 3 sama dengan 54. U5 sama dengan U4 dikali 3 sama dengan 54 dikali 3 sama dengan 162. U6 sama dengan U5 dikali 3 sama dengan 162 dikali 3 sama dengan 486. Di sini diperoleh nilai suku keempat sama dengan 54, suku kelima 162, dan suku keenam 486. 3. Tentukan jumlah seluruh kelahiran hingga bulan Juni. Penyelesaiannya, jumlah seluruh kelahiran hingga bulan Juni. Berarti di sini kita menjumlahkan seluruh kelahiran mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni. Bulan Juni adalah bulan yang ke-6. Kita akan menjumlahkan mulai dari U1 sampai U6. Kelahiran bayi pada bulan Januari sampai Juni membentuk barisan bilangan 2, 6, 18, 54, 162, 486. Jumlah seluruh kelahiran bayi dari bulan Januari hingga Juni adalah 2 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 54 ditambah 162 ditambah 486 sama dengan 728. Jadi, jumlah kelahiran bayi dari bulan Januari hingga Juni adalah 728 kelahiran. Contoh kedua, diketahui barisan aritmatika dengan suku kedua 46 dan suku kelima 34. Jumlah 25 suku pertama barisan itu adalah. Dari soal dapat diketahui U2 sama dengan 46, U5 sama dengan 34, N sama dengan 2, N sama dengan 5. Yang ditanya S25. Langkah pertama adalah kita menggunakan rumus umum untuk mencari suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B, untuk mencari berapa nilai A dan nilai B. Sehingga diperoleh U5 sama dengan A ditambah 5 dikurang 1 kali B sama dengan A ditambah 4B sama dengan 34. Ini merupakan persamaan 1. U2 sama dengan A ditambah 2 kurang 1 kali B sama dengan A tambah B sama dengan 46. Ini persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi untuk mendapatkan nilai B. A dikurang A sama dengan 0, 4B dikurang B sama dengan 3B, 34 dikurang 46 sama dengan negatif 12. 3B sama dengan negatif 12, B sama dengan negatif 4. Setelah kita peroleh nilai B sama dengan negatif 4, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Di sini digunakan persamaan 1A tambah 4B sama dengan 34. A ditambah 4 kali negatif 4 sama dengan 34. A ditambah negatif 16 sama dengan 34. A sama dengan 34 ditambah 16. Kenapa menjadi ditambah 16? Karena negatif 16 pindah ruas, maka tanda negatif menjadi positif. A sama dengan 50.
Setelah diperoleh nilai A dan nilai B, maka kita gunakan rumus Sn sama dengan 1/2N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Lalu kita substitusikanlah nilai N, nilai A, dan nilai B. S25 sama dengan 1/2 kali 25 kali 2 kali 50 ditambah 25 kurang 1 kali negatif 4. Sama dengan 1/2 kali 25 dikali 100 dikurang 96. Sehingga diperoleh 1/2 kali 25 kali 4 dan hasilnya 50. Jadi jumlah 25 suku pertama barisan itu adalah 50. Contoh soal yang ketiga. Banyak kursi baris depan pada gedung pertunjukan 15 buah. Banyak kursi pada baris di belakangnya selalu lebih 4 buah dari kursi pada baris di depannya. Jika dalam gedung ada 20 baris kursi, maka banyak kursi pada baris ke-20 di gedung tersebut adalah. Dari soal dapat kita ketahui suku pertama atau A15, beda atau B4, N adalah 20. Berdasarkan yang diketahui, dapat kita buat barisan bilangannya, yaitu 15, 19, 23, 27, dan seterusnya. Yang ditanya banyak kursi pada baris ke-20 di gedung tersebut, atau yang kita cari U20. Penyelesaiannya, untuk mencari U20 dapat kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Kita substitusikan atau kita masukkan nilai A, nilai B, dan nilai N ke dalam rumus. Kita peroleh U20 sama dengan 15 ditambah 20 kurang 1 kali 4 sama dengan 15 ditambah 19 kali 4 sama dengan 15 tambah 76 sama dengan 91. Jadi jumlah kursi pada barisan ke-20 adalah 91 kursi. Contoh soal yang keempat. Sisi-sisi suatu segitiga sembarang membentuk barisan aritmatika. Jika sisi terpendek 6 cm dan sisi terpanjang 14 cm, maka keliling segitiga tersebut adalah. Penyelesaiannya, sisi-sisi segitiga sembarang tersebut membentuk barisan aritmatika, sehingga panjang sisi-sisinya adalah A ditambah B, dan A ditambah 2B. A merupakan sisi terpendek dengan nilai 6 cm. A ditambah 2B merupakan sisi terpanjang dengan nilainya 14. Untuk memperoleh nilai B, maka kita substitusikan nilai A sama dengan 6 ke A ditambah 2B sama dengan 14. Sehingga A ditambah 2B sama dengan 14 sama dengan 6 ditambah 2B sama dengan 14. Lalu 2B sama dengan 14 dikurang 6, 2B sama dengan 8, B sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Setelah kita peroleh nilai A dan nilai B, maka kita isikan atau kita masukkan nilai A ke sepanjang sisi-sisi segitiga. A tadi 6, A ditambah B jadi 6 ditambah 4, A tambah 2B jadi 6 ditambah 2 kali 4. Sama dengan 6, 10, dan 14. Jadi sisi segitiga adalah 6 cm, 10 cm, dan 14 cm. Lalu kita cari keliling segitiga tersebut. Untuk mencari keliling segitiga berarti kita menjumlahkan semua sisi pada segitiga.
yaitu 6 ditambah 10 ditambah 14 sama dengan 30. Jadi keliling segitiga tersebut adalah 30 cm. Cukup sekian materi kita hari ini tentang penyelesaian masalah berhubungan dengan pola bilangan, barisan, dan deret bilangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.